Topik kita kali ini adalah gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Nah, video-video lainnya, jikalau kita mau melihat video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Gerakan pendidikan yang pertama adalah pengajaran alam sekitar atau pembelajaran di luar kelas atau yang sering kita sebut dengan outbound. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor merupakan cara mengajar guru dengan jalan membimbing siswa di lapangan atau pembelajaran yang menggunakan sumber belajar berupa alam sekitar dan bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, kemudian mentransfer pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, diterjemahkan dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pembelajaran outdoor merupakan proses mengasah aktivitas fisik dan sosial atau kerjasama serta kemampuan berkreasi. Pembelajaran outdoor juga metode untuk meningkatkan kapasitas belajar anak. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi daripada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak keterbatasan. Lebih lanjut, belajar di luar kelas dapat menolong anak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran di luar kelas lebih menantang bagi siswa dan menjembatani antara teori di dalam buku dan kenyataan yang ada di lapangan. Kualitas pembelajaran dalam situasi nyata akan memberikan peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari, serta dapat membangun keterampilan sosial dan personal yang lebih baik. Pembelajaran outdoor dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan rencana program yang dibuat oleh guru. Pembelajaran outdoor dapat dilakukan waktu pembelajaran normal sebelum kegiatan pembelajaran di sekolah atau sesudahnya dan saat-saat libur sekolah. Dasar pemikiran yang terkandung di dalam pembelajaran alam sekitar adalah bahwa peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Di dalam pendidikan, hal ini dapat ditanamkan pemahaman apresiasi pemanfaatan lingkungan alami. Aliran pendidikan yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Model pembelajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovaide de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat minat. Dalam metode ini, peserta didik harus dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan untuk masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan sebagai anggota masyarakat. Karenanya, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri seperti hasrat dan cita-citanya. Kemudian pengetahuan tentang dunianya seperti lingkungannya dan tempat hidup di hari depannya. Menurut de Crowley, dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan. Dan dunia itu harus hidup dan setiap orang harus dapat mengembangkan kemampuan untuk mencapai cita-citanya. Prinsip model pembelajaran pusat perhatian adalah sekolah merupakan laboratorium untuk mengadakan penyelidikan demi kebaikan sistem pendidikan dan pengajaran. Dalam sekolah, anak dididik diuji berbagai dasar aliran dalam dunia pengajaran modern seperti sekolah berhubungan langsung dengan alam dan penghidupan sekitarnya, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas perkembangan anak.
Tiap-tiap anak mempunyai perbedaan antara lain kesanggupan, tingkat kepandaian, tempo, irama, perkembangan, perhatian, pembawaan, bakat, dan sebagainya. Dari referensi di atas dapat dikatakan bahwa pengajaran harus disesuaikan dengan minat spontan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Anak mempunyai minat spontan terhadap diri sendiri yang meliputi dorongan mempertahankan diri, dorongan mencari makanan dan minuman, dan dorongan memelihara diri sendiri. Sedangkan minat terhadap masyarakat atau biososial ialah dorongan sibuk bermain-main dan dorongan meniru orang lain. Dorongan ini yang disebut pusat-pusat minat. Gerakan pengajaran pusat perhatian tersebut telah mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan pembelajaran diadakan berbagai variasi cara mengajar agar perhatian para peserta didik tetap terpusat pada bahan ajar. Peluang untuk memverifikasikan pengajaran terbuka luas dengan kemajuan teknologi. Hal ini menyebabkan upaya menarik minat belajar menjadi lebih besar. Pemusatan perhatian pada pembelajaran dilakukan bukan hanya pada pembukaan pembelajaran, tetapi pada setiap pembahasan materi pembelajaran sehingga tidak ada waktu yang disia-siakan dan pengajaran berlangsung dengan penuh arti. Aliran yang ketiga adalah sekolah kerja. Dikemukakan oleh Josh Rothsteiner, menurutnya kewajiban sekolah yang terpenting ialah menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, para peserta didik harus ditanamkan kesadaran untuk ikut serta membantu negara di samping pekerjaannya. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan. Model pembelajaran sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yakni yang pertama, tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan kerja. Kedua, setiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Dan ketiga, dalam menunaikan kedua tugas tersebut haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. Yang keempat adalah aliran pengajaran proyek. Konsep ini dikemukakan oleh William Kilpatrick. Dia menanamkan pengajaran proyek sebagai suatu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan secara teratur dikerjakan bersama-sama dengan teman-temannya. Pembelajaran berbasis proyek merupakan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang kompleks. Fokus pembelajarannya terletak pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti dari suatu disiplin studi. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata, berfokus pada pertanyaan atau masalah autentik, bukan simulatif, dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Proyek dapat mereduksi kompetisi di dalam kelas dan mengarahkan peserta didik agar lebih kolaboratif daripada kerja sendiri-sendiri. Proyek juga dapat menggeser fokus pembelajaran dari mengingat fakta ke eksplorasi ide. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran berbasis proyek, guru atau instruktur tidak lebih aktif dan melatih secara langsung, namun menjadi pendamping atau fasilitator maupun memahami pemikiran peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam kegiatan investigasi dan pemecahan masalah secara otonom serta dapat mengkonstruksi konsep mereka sendiri. Guru dapat mengajukan penilaian kinerja sedangkan produk menjadi unggulan dalam proses pembelajaran ini. Secara umum, pembelajaran melakukan kegiatan mengorganisasi kegiatan belajar
kelompok mereka, melakukan pengkajian dan penelitian, pemecahan masalah, dan mensintesis informasi. Proyek seringkali bersifat interdisipliner. Terdapat dua hal yang berkembang pada diri siswa dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, karakter yang dapat dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran ini yaitu percaya diri, jujur, kerja keras, gotong royong, berkomunikasi, serta disiplin. Melalui pembelajaran ini, siswa akan ditantang untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif melalui proyek yang direncanakannya dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di-subscribe bagi kita yang belum pernah men-subscribe-nya. Mohon di-like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan